Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi melalui misbah doa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami dan dalam kebaikan-Mu lah Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi, ada di dalam hari yang baru. Tuhan jadikan buat setiap kami. Biar pagi hari ini kami membawa seluruh kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan menaikkan korban syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersyukur, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab kami hidup karena percaya Engkau yang berjanji, Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, sebab Engkau Tuhan yang hidup. Tiada janji yang seperti yang ada padamu Tuhan, sebab janjimu ya dan amin. Ku bersyukur menaikkan pujian bagimu. Terima kasih ya Bapa, sebab kami hidup karena percaya padamu ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah berubah, Engkau tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami bersandar pada firman-Mu, kekuatan di jiwaku, pengharapan dalam hidupku. Kami bersyukur, kami berserah dan memuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau Tuhan. Ku bersyukur padamu, ku memuji nama-Mu. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi pula segala kemuliaan, bagi pula segala hormat dan kuasa, keagungan. Kiara lama-lama ya nana masih, kini ya nanamu. Sakata kana lama ya nama ya sikini ya lama ya nanamu. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur menyembah, naikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dan kebaikan-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Ku bersyukur padamu, mengagungkan nama-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku. Haleluya. Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. 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 Tuhan yang beserta kami, Tuhan yang ada di dalam kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau kuatkanku dalam pengharapan, dalam kesesakan.
kasih Tuhan. Sebab Engkau yang menguatkan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menyatakan kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Engkau yang menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga walaupun terkadang kami lemah, tetapi tangan-Mu menguatkan dan menopang kami, sehingga kami tetap bangun, kami tidak tergeletak, dan kami tetap terus berjalan sampai garis akhir yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami semuanya, dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kami tidak mampu tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini dalam kasih-Mu Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami, sehingga kami yang lemah kami dikuatkan dan diteguhkan kembali. Kami yang dalam pergumulan, dalam persoalan kehidupan, kami mendapatkan jawaban atas pergumulan dalam hidup ini Tuhan. Bahkan kami yang sakit mengalami kelemahan tubuh kami Tuhan, firman-Mu menyembuhkan dan memulihkan kami semuanya. Istimewa Tuhan itu mengubahkan hidup kami, sehingga bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi itu mentransformasi, mengubahkan kami semuanya. Kami serupa dengan Kristus Yesus Tuhan, makin disempurnakan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara sekalian melalui Misbah Doa pagi hari ini. Dan saya juga bersyukur bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti Misbah Doa pagi hari ini. Saya berharap melalui tayangan ini dapat memberikan berkat buat kita semuanya. Kita makin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, terutama melalui seri kitab Amsal setiap pagi yang kita boleh belajar bersama. Dan pagi hari ini dalam pembacaan kita Amsal 13 pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-25, kita akan belajar bahwa dalam kehidupan kita semua orang itu pada dasarnya mencari yang namanya kepuasan dalam hidup. Hampir semua orang, bahkan semua orang itu mencari yang namanya kepuasan dalam hidup. Hanya sayangnya kemudian banyak juga yang tidak menemukan atau mendapatkan kepuasan tersebut. Yang ada hanyalah yang didapatkan kepuasan sesaat, yang justru akan membuatnya haus lagi untuk mencari kepuasan yang lebih lagi. Dan itu tidak akan pernah terselesaikan, dan itu membuat hidup kita tidak akan pernah berkata cukup, apalagi membuat kita bersyukur. Nah, melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diajarkan bersama dalam kehidupan kita agar kita dapat mengalami kepuasan hidup yang sesungguhnya. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Amsal 13 ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan demikian. Amsal 13 ayat yang ke-25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi orang fasik menderita kekurangan. Dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan orang baik selalu berkecukupan, orang jahat selalu berkekurangan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui apa yang firman Tuhan nyatakan ini mengingatkan kepada setiap kita. Ada sebuah pujian lama mengatakan, ku sungguh puas dengan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini pada bagian yang pertama kita diingatkan kembali dalam hidup setiap kita bahwa
Sebenarnya kita tidak perlu untuk kemudian mencari, apalagi mengejar yang namanya kepuasan dalam hidup. Karena bila kemudian dalam kehidupan kita mencari dan terus mencari, bahkan mengejar yang namanya kepuasan dalam hidup, maka kita tidak akan pernah memperolehnya atau mendapatkannya. Justru itu akan membawa kita pada sebuah kehidupan yang justru mengalami hal yang salah dan keliru. Justru akan mengarahkan kehidupan kita pada hal yang nggak benar bila kita mencari kepuasan ini. Apalagi kalau kita mencarinya di tempat yang keliru, yang salah, di dunia ini, dan lain sebagainya. Kita tidak akan pernah puas dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Melalui percakapan mereka, ternyata menunjukkan bahwa wanita Samaria itu adalah gambaran kehidupan kita pada umumnya. Semua kita mencari kepuasan dalam hidup. Hanya sayangnya ketika kita mencari kepuasan dengan cara kita mencari kepuasan di dunia ini, dalam hal jasmani atau mungkin kepuasan berupa uang, jabatan, kedudukan, kenikmatan dunia dan lain sebagainya, yang terjadi kita tidak akan pernah puas. Saudara melihat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria ini bukan hanya memiliki satu orang suami, bahkan 5, dan 5-nya pun juga bukan suaminya. Tetapi dalam kehidupannya tidak pernah merasakan sebuah kepuasan. Satu nggak cukup, tambah lagi satu. Nggak cukup lagi, nggak puas, dan sebagainya. Nggak akan pernah terselesaikan. Dan ini merupakan sebuah gambaran kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita mencari kepuasan di tempat yang keliru, yaitu di dunia ini, atau kita mencari kepuasan dari hal-hal yang ada di dalamnya. Dari kekayaan, dari uang, harta benda, dari kemudian kedudukan, posisi jabatan, ataupun kenikmatan dunia karena dosa dan lain sebagainya, nggak akan pernah bisa memberikan kepuasan. Tapi justru itu akan membuat kita haus lagi, nggak akan pernah terselesaikan. Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Dan itu yang terjadi bila kita mencari kepuasan hidup di dunia ini. Nggak akan pernah merasa cukup. Seperti halnya ketika orang minum, rasa haus, setelah minum mungkin daganya hilang sebentar, tapi setelah itu haus lagi dan gak akan pernah terselesaikan. Itu merupakan gambaran yang terjadi bila kita mencari dan mengejar kepuasan dalam hidup ini. Kita gak akan pernah cukup. Sudah punya satu, pengennya 2, gak cukup, kurang terus, selalu kurang dan kurang. Hanya akan membuat kita menjadi sebuah kehidupan yang selalu kurang, gak akan pernah rasa cukup. Bahkan itu akan membawa hidup kita menjadi orang yang mungkin justru kikir, pelit, karena kita tidak mau juga berbagi dengan orang lain, karena kita merasa bahwa diri kita juga nggak cukup, kita nggak pernah puas. Bagaimana itu dapat berbagi dengan orang lain bila kita sendiri juga dengan hal itu merasa kurang atau tidak cukup. Nah, oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mulai sejak pagi hari ini, jangan kita kemudian menetapkan sebagai sebuah tujuan dalam kehidupan kita untuk mengejar ataupun mencari yang namanya kepuasan dalam hidup. Terutama ketika kita mencarinya di dunia ini, kita tidak akan pernah menemukannya. Justru itu adalah sesuatu yang semu, sementara, atau bahkan mungkin boleh dikatakan hal yang mungkin palsu. Tidak bisa memberikan kepuasan hidup yang sesungguhnya bila kita mencarinya pada dunia ini. Kita tidak akan pernah menemukannya. Justru akan membawa kita pada hal yang keliru. Kalau kita menetapkan hal itu sebagai tujuan, sebagai sesuatu yang kita kejar, kita cari dalam kehidupan kita, maka justru akan membawa kita pada mungkin kita jatuh dalam berbagai macam dosa, kesalahan, kekeliruan dan lain sebagainya. Contohnya bila kita mencari kepuasan lewat jabatan ataupun kedudukan, maka kemudian yang terjadi kita bisa mengambil jalan pintas. Sikut sana, sikut sini, kita nggak peduli menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain. Yang penting saya bisa naik, mendapatkan kedudukan, orang lain bisa turun dan saya yang menggantikan posisinya dan lain sebagainya. Atau bahkan bisa juga menghalalkan segala macam cara, dengan cara menyuap, menyogok, atau dengan cara yang lainnya, cara-cara licik dan nggak benar, supaya tujuannya tercapai. Tapi yang terjadi ya nggak puas. Sudah dapat jabatan ini, pengennya jabatan yang lebih tinggi lagi dan lain sebagainya. Justru membuat hidup kita jadi tamak, jadi serakah,
jadi rakus, dan itu justru membawa kehidupan kita pada hal yang nggak pernah berkata cukup ataupun berhenti. Itu sebabnya dalam kehidupan kita jangan mencari dan mengejar apalagi kepuasan hidup, terutama kepuasan hidup di dunia ini. Kita nggak akan benar-benar puas. Justru yang akan kita dapatkan pada ujungnya adalah kehampaan, kekosongan, bahkan kesia-siaan, kata pengkhotbah. Pengkhotbah Salomo juga mengatakan, semua adalah kesia-siaan. Usaha kemudian menangkap angin, sesuatu yang sia-sia. Makin dikejar, justru akhirnya pada ujungnya ketika mendapatkannya, ternyata hanya mendatangkan sebuah kekosongan, kehampaan, dan kesia-siaan. Oleh karenanya, tidak perlu mencari apalagi mengejar kepuasan hidup, terutama di dunia ini. Apalagi pada kenikmatan dunia, pada uang, harta, dan lain sebagainya, nggak akan pernah berkata cukup ataupun puas. Yang kedua, kebenaran yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa ternyata kepuasan dalam hidup atau rasa cukup itu merupakan sebuah keputusan, bukan bergantung pada situasi ataupun keadaan. Cukup itu bukan berarti hanya sekedar tidak lebih atau tidak kurang, tetapi lebih daripada itu. Cukup merupakan sebuah keputusan. Orang yang keadaannya mungkin pas-pasan atau bahkan mungkin keadaannya secara ekonomi mungkin kurang, tapi kalau dia memutuskan ini cukup, ya bisa jadi cukup. Tetapi sebaliknya, orang yang mungkin limpah hartanya, limpah segala sesuatunya, tapi kalau dia nggak mengambil keputusan berkata ini cukup, ya nggak akan pernah cukup sekalipun itu melimpah ruah. Persoalannya bukan keadaan kurang ataupun limpah, tetapi adalah merupakan keputusan dalam hidup kita. Kalau kita memiliki sesuatu yang limpah dan kita berkata ini cukup Tuhan, terima kasih Tuhan. Cukuplah kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan, luar biasa. Maka itu menjadi cukup. Demikian pula ketika 5 roti dan 2 ekor ikan di tangan murid-muridnya, mereka berkata ini nggak cukup, ini nggak bisa. Terlalu sedikit bahkan. Jangankan cukup, ini saja kurang banyak sekali. 5 roti dan 2 ekor ikan untuk sekian banyak orang nggak akan pernah berkata cukup, nggak bisa. Tetapi di tangan Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan nggak berkata ini nggak cukup, tapi Tuhan berkata mengucap berkat dan mengucap syukur atasnya. Itu artinya berkata ini pun cukup. Ketika mengucap syukur dan mengucap berkat, itu mendatangkan sebuah kelimpahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita. Cukup itu bukan berarti, atau puas itu bukan berarti tentang keadaan yang tunggu limpah dulu baru kita bisa puas. Belum tentu juga. Ada banyak orang juga yang mungkin hartanya berlimpah, uangnya berlimpah, atau memiliki kedudukan dan memiliki segala sesuatunya, tapi belum tentu hidupnya merasa cukup atau merasa puas. Karena persoalannya bukan pada persoalan hal-hal yang keadaannya, situasinya, tetapi berasal dari dalam hatinya ketika dia memutuskan ini cukup. Terima kasih Tuhan. Itu bisa membuat kita bersyukur. Kalau kita nggak pernah mengambil keputusan dan berkata ini cukup, kita nggak akan pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mungkin dalam kekurangan pun, kalau kita berkata terima kasih Tuhan, ini pun cukup, kita dapat mencukupkan diri kita. Saudara ingat bagaimana kisah daripada Daniel. Daniel kalau berbicara tentang makanan, secara manusia sesuatu yang nggak bisa membuatnya memiliki badan tubuh yang baik. Karena dia hanya makan sayur dan minum air. Sedangkan orang lain pada umumnya makan makanan santapan raja, pelabur yang diberikan kepada mereka. Secara nutrisi, mungkin secara gizi, sesuatu yang limpah, makanan yang luar biasa semuanya, gizi tinggi dan lain sebagainya. Namun apa yang terjadi? Pada waktu ketika ditunjukkan hasilnya jauh berbeda. Perawakan Daniel jauh lebih baik. Bahkan dia lebih cakap dibandingkan orang yang lainnya. Jadi persoalannya bukan terkadang pada berapa banyak makanan yang kita konsumsi atau sesuatu hal, tapi juga persoalannya adalah pada bagaimana di dalam hati kita.
Kalau kita kemudian dapat menikmati sebuah kehidupan yang baik dan kita berkata, ini cukup Tuhan, makasih banyak, itu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Contohnya, hal yang sederhana, kalau kita menikmati makanan. Makanan itu mungkin makanannya sederhana, ala kadarnya. Tetapi ketika kita menikmatinya dengan rasa cukup, rasa syukur, itu mendatangkan kesehatan bagi setiap kita. Karena terkadang kesehatan juga bukan berasal dari makanan ini, jenis-jenis ini dan sebagainya. Ada banyak orang yang mungkin sudah makanannya diatur luar biasa, tetapi kalau hatinya nggak tenang, nggak ada rasa cukup, rasa syukur, ya sama saja tidak mendatangkan sebuah kebaikan. Lagi-lagi persoalannya adalah keputusan di dalam hati dan hidup kita. Bila kita memutuskan ini cukup Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan, kita bisa menikmati sebuah kehidupan yang baik. Bahkan mungkin makanan sederhana pun menjadi sesuatu yang istimewa. Bila kita berkata cukup Tuhan, terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan lupa, jangan kita terus mengeluh dalam kehidupan kita, tapi belajar seperti halnya 5 roti dan 2 ekor ikan. Mungkin hari ini kita hanya bisa makan nasi dan mungkin dengan kerupuk atau mungkin dengan lauk yang ala kadarnya. Tapi jangan kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain atau membandingkan, membayangkan, oh enaknya kalau makan ini dan lain sebagainya. Apa saja yang ada di depan kita, terima itu dengan rasa cukup, rasa syukur, plus kita mengucap berkat. Itu mendatangkan kelimpahan. Seperti halnya Daniel, cuma sayur dan air. Persoalannya bukan sayur dan air, tapi rasa cukup itu ada dalam hidup kita. Ketika kita mengatakan cukup, itu mendatangkan kelimpahan. Nah, kelimpahan itu berawal dari dalam hati. Kelimpahan bukan perkara sesuatu yang di luar, tetapi di dalam hati kita. Hati kita bisa limpah dengan rasa cukup, hati kita bisa limpah dengan rasa syukur kepada Tuhan yang hidup. Sehingga itu mendatangkan sebuah sukacita. Hati yang gembira mendatangkan obat yang luar biasa. Ada kekuatan, ada kesembuhan yang menopang dalam hidup kita, sehingga kita tetap kuat dan hebat dalam menjalani hidup ini. Yang berikutnya, cukup itu atau kepuasan itu yang pertama berkaitan dengan keputusan dalam kehidupan kita. Tetapi yang kedua juga adalah kita akan merasakan cukup ataupun rasa puas sesungguhnya dalam hidup ini bila kita hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Firman Tuhan menegaskan buat setiap kita, orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Dalam terjemahan lain dikatakan orang baik selalu puas atau berkecukupan, namun orang yang jahat selalu berkekurangan. Orang yang hidup dalam kebaikan, hidupnya merasa cukup, puas, ada kepuasan dalam kehidupannya. Tapi bagi orang yang jahat, hatinya selalu mengalami kekurangan, kurang dan kurang, gak akan pernah dipuaskan dalam hidupnya. Oleh karena itu, kepuasan itu akan kita alami dalam hidup kita bila kita hidup dalam kebaikan dan kita hidup dalam kebenarannya. Maka hidup kita bisa merasakan kepuasan hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam kehidupan kita setiap hari, mari belajarlah hidup dalam kebaikan, tapi juga hidup dalam kebenaran. Sehingga apapun keadaan dalam hidup kita, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita akan merasakan kepuasan dalam hidup. Karena kita sudah memberikan yang terbaik. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang mengalami gagal dalam hidupnya menurut ukuran manusia, tetapi bagi mereka merasa puas karena mereka telah memberikan yang terbaik. Nah, oleh karenanya dalam kehidupan kita juga sama, untuk belajar hidup dalam kebaikan, tapi juga dalam kebenaran. Maka usahakanlah selalu memberikan yang terbaik. Persoalannya nanti itu dinilai orang hebat atau tidak, berhasil atau gagal, itu urusan lain, tetapi bagian hidup kita selalu memberikan yang terbaik, dan itu memberikan sebuah kepuasan tersendiri. Ada banyak orang yang mengalami mungkin ukuran manusia gak berhasil, bahkan mungkin dianggap gagal, tetapi bagi orang tersebut dia bersyukur justru karena sudah mengusahakan yang terbaik. Kalaupun hasilnya seperti apapun, dia percaya bahwa itu merupakan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Nah, disitulah dalam kehidupan kita juga bisa merasakan sebuah kepuasan dalam hidup. Demikian pula ketika kita hidup dalam kebaikan, tidak dalam kejahatan, hidup kita akan merasakan cukup tenang. Kita nggak perlu iri hati dengan apa yang orang lain miliki,
membandingkan keadaan kita, jabatan kedudukan kita dengan orang lain, tapi bersyukurlah dengan apa yang ada dan hiduplah dalam kebaikan. Kita akan merasa cukup, merasakan kepuasan dalam hidup yang sesungguhnya bila kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bagian yang terakhir dari firman Tuhan ini mengatakan, cukup itu atau kepuasan itu selain daripada keputusan, kemudian selain juga daripada kita hidup dalam kebenaran, tetapi juga adalah hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Seperti pujian tadi saya katakan, ku sungguh puas dengan Yesus. Dan hanya di dalam Tuhanlah kita dapat menemukan kepuasan hidup yang sesungguhnya. Kita mencarinya di dunia, kita tidak akan pernah menemukannya. Tetapi ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segala sesuatunya. Dan kita memiliki sesuatu hal yang lebih dari cukup. Saudara ingat hal ini, bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita bukan hanya cukup, tapi kita memiliki itu lebih daripada cukup dalam kehidupan kita, luar biasa. Terkadang dalam kehidupan kita mengalami banyak hal, tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bahwa dalam kemurahan Tuhanlah, dalam kelemahan kita lah kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Nah dalam hidup ini, saudara dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan kepuasan hidup kalau kita mencarinya di dunia ini. Tapi kalau kita mencarinya di dalam Tuhan, kita akan menemukan sebuah kepuasan yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup ini. Di dunia ini gak akan pernah ada puas-puasnya. Contohnya, misalkan orang, wanita, perawatan, inginnya yang putih gak cukup, punya yang glowing, yang cerah. Hidungnya kurang mancung, ditambah mancung. Yang lain lebih mancung, dia bikin mancung lagi. Nah, orang gak akan pernah puas dengan apa yang ada. Bahkan mungkin gak puas dengan dirinya sendiri. Tapi kita belajar kepuasan hanya ada di dalam Tuhan. Nah, ketika kita berada di dalam Tuhan, kita mengenali tentang diri kita. Kita bisa merasakan cukup dan bersyukur dengan hidup kita. Sekalipun mungkin hidup kita gak mancung, sekalipun mungkin kulit kita nggak glowing, sekalipun mungkin badan kita nggak langsing, sekalipun mungkin nggak menurut orang ideal dan lain sebagainya, tapi kita bisa bersyukur karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan itu kita bisa temukan ketika kita di dalam Tuhan. Kita akan berkata cukup, bahkan itu lebih daripada cukup. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya. Kepuasan hidup yang sesungguhnya hanya akan kita temukan di dalam Tuhan. Nah ketika kita sudah berada di dalam Tuhan, kita nggak kekurangan sesuatu pun yang baik. Daud berkata, dari aku muda sampai aku sekarang ini, tidak aku pernah melihat orang benar menderita kelaparan atau bahkan meminta-minta. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Kita percaya Tuhan kita Bapa yang baik. Dia pemelihara kehidupan kita. Hanya bagian kita lah kemudian jangan lagi kita mencari kepuasan hidup atau mengejarnya. Tetapi kita tahu bersama bila hanya ada di dalam Tuhanlah kepuasan hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita mesti ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kepuasan hidup yang sesungguhnya itu akan terjadi. Kita merasa cukup, bahkan kita juga puas dengan diri kita, puas dengan keluarga kita, puas dengan apa yang ada pada kita bila kita ada di dalam Tuhan, sehingga kita tidak perlu melihat lagi pada hal yang lainnya atau membandingkan pada sesuatu yang lain. Karena pada dasarnya dunia ini, kalau kita melihat pada dunia ini, memberitahukan kepada kita justru mungkin cara pandang yang keliru dalam melihat segala sesuatunya. Sehingga kalau kita melihat pada iklan-iklan, kadang-kadang ditampilkan cantik itu harus putih, cantik itu kalau langsing, cantik itu kalau glowing dan lain sebagainya. Padahal bukan itu semuanya, tapi sesuatu yang berasal dari dalam. Kecantikan dari dalam memancar keluar. Dunia, kecantikan dari luar supaya memancar ke dalam. Sesuatu yang terbalik. Tapi itulah gambaran dan ukuran dunia. Nah, kita anak Tuhan jangan terkecoh dan mengikuti standar itu. Tapi standar kebenaran firman Tuhan di dalam Tuhanlah yang kita ikuti. Seperti halnya dengan kehidupan Daud. Dia merasa cukup dengan kehidupannya, bersyukur. Sekalipun menurut ukuran manusia mungkin sesuatu hal yang
kurang pas, kurang ideal, sehingga dianggap nggak layak untuk jadi raja. Tetapi berbeda pada pemandangan Tuhan, dia pribadi yang menarik dan luar biasa. Sesuatu yang berasal dari dalam. Ukuran tubuhnya kecil, masih kemerah-merahan, masih remaja, nggak layak jadi raja. Rasanya kurang ideal, badannya juga kecil. Tetapi bagi Tuhan sangat ideal. Mengapa demikian? Tuhan melihat sesuatu yang dari dalam kita. Nah, ketika Daud mengatakan, sekalipun ayah ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima aku. Di dalam Tuhanlah kita mengalami penerimaan yang sesungguhnya. Dunia ini tidak. Harus ada syaratnya, harus begini, begitu, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan kita diterima apa adanya. Di dalam Tuhanlah kita merasakan kepuasan hidup yang sesungguhnya. Kita nggak perlu berpura-pura, kita nggak perlu munafik, dan lain sebagainya. Tapi apa adanya kita diterima oleh Tuhan. Dan itulah yang luar biasa. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, kesimpulan dari firman Tuhan, jangan lagi kita mencari, apalagi mengejar kepuasan dalam hidup ini, terutama di dunia dan lain sebagainya. Kita nggak akan pernah menemukannya. Kalaupun menemukannya, sesuatu kepuasan yang sesaat ataupun semu. Tapi kepuasan hidup yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Dan itu dimulai dengan kita belajar untuk mengambil keputusan cukup dalam hidup ini. Apapun keadaannya, situasinya, mau limpah mau kurang, seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan. Aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Gak masalah, mau kurang mau limpah. Dia berkata itu cukup. Tuhan memelihara. Mari kita mendatang kepada Tuhan yang hidup. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi buat kasih karunia-Mu pagi hari ini. Engkau sungguh baik, sehingga lewat firman-Mu kami menemukan rasa cukup, bahkan rasa puas dalam hidup kami, yaitu di dalam Engkau saja Tuhan. Biar kiranya Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan ketika kami memiliki Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kami memiliki segala sesuatunya, dan itu jauh lebih daripada cukup. Mendatangkan sukacita, rasa puas, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur dengan keadaan hidup kami. Seperti apapun keadaan hidup kami hari ini, seperti apapun keadaan tubuh kami hari ini, dan lain sebagainya, kami belajar mengucap syukur atasnya. Karena kami tahu Tuhan, kami diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya. Dan kami mau terus hidup di dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini memberkati buat bangsa dan negara kami. Kasih-Mu Tuhan, Kau nyatakan buat bangsa ini, sehingga Indonesia boleh mengalami kemuliaan daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh mendengar kabar baik itu. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Demikian juga memberkati pemerintahan bangsa kami, dari pusat sampai di daerah. Presiden, wakil presiden, para menteri, TNI Polri, bahkan seluruh jajaran sampai di daerah Tuhan. Berkati mereka semuanya dengan sehat, kuat daripada Tuhan, tapi juga hikmat daripada Tuhan. Terlebih dengan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan kebaikan-Mu atas negeri ini. Hamba berdoa juga pagi hari ini buat setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, diberkati kesehatan-Mu, keluarga-Mu, diberkati usaha pekerjaan tangan-Mu, diberkati juga masa depan anak-anak-Mu. Kiranya Kau terus mengalami kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Kalau di antara saudara mungkin mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah dan melawat, sehingga setiap kita boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Istimewa kita mengalami Tuhan dalam hidup kita pribadi. Demikian juga kalau di antara kami Tuhan mengalami pergumulan dalam kehidupan, kami mau tetap bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, tapi ada kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan, bahkan hikmat daripada Tuhan, sehingga kami pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kami semuanya. Apapun aktivitas kehidupan kami kerjakan tetap dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha.
Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya.